Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, Anda gimana kabarnya? Oh, luar biasa, dahsyat, mantap. Kalau Hengki? Sama, luar biasa, dahsyat, dan mantap, Ana. Ya, pemirsa, semua manusia pasti menginginkan namanya sebuah kebahagiaan. Betul nggak? Mana ada orang maunya menderita? Kan nggak ada. Anda juga pengennya bahagia terus. Ya, semua orang menginginkan namanya bahagia, tapi kadang kita bingung bahagia yang seperti apa ya. Kadang kita melihat orang yang sudah memiliki segalanya, tapi dia belum bisa merasakan kebahagiaan. Iya, dan kadang mungkin orang juga sudah memiliki rumah, keluarga, harta, tapi kok dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki ya. Dan merasa belum bisa bahagia. Iya, kenapa ya bisa seperti itu? Nanti kita tanya sama narasumber kebahagiaan yang seperti apa. Iya. Ya. Karena itu pemirsa, Ya, jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya pemirsa, kami mengingatkan kepada pemirsa bahwa siaran New Life disiarkan secara langsung atau interaktif, di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan menceritakan apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Saya bisa ulangi lagi. Anda yang mungkin dalam permasalahan pada saat ini, Anda bisa menceritakan kepada kami, Anda bisa mengirim SMS kepada kami atau bertanya di nomor 0819 081 74 kali 1. Jangan ragu-ragu, karena semua SMS yang masuk kepada kami jamin semua kerahasiaannya. Ya, malam hari ini kita akan mengangkat tema mengejar kebahagiaan. Kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa yang ada di rumah. Langsung kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa. Selamat malam Budita. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki, dan selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Iya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan mantap. Wah, ini coklat-coklat kompak ini. Harus dong. Yang satu batik wajibnya Indonesia. Ya, Pak Susilo, kenapa malam hari ini kita mengangkat tema mengejar kebahagiaan? Karena dari dulu saya mengejar kebahagiaan nggak dapat dulu. Karena begini, dalam hidup ini, dalam realita kita berpikir kita akan berbahagia kalau kita punya kekayaan, punya pacar atau punya istri yang cantik, keluarga yang harmonis, dan segala macam. Tapi apakah itu yang menjadi sumber kebahagiaan kita? Ternyata lingkungan tidak mempengaruhi kebahagiaan dalam hati kita. Nah, ternyata lingkungan hanya memicu membantu kita merenungkan apakah kita orang berbahagia atau tidak. Tetapi sebenarnya kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan yang ada di dalam diri kita sendiri. Waktu kita memutuskan kita berbahagia, kita adalah orang yang berbahagia, makanya kita bisa bekerja dan baik, kita bisa mengasihi orang lain dan baik, dan sebagainya. Ya, walaupun kita nggak memiliki kekayaan yang melimpah. Ya, karena orang berbahagia tidak ada kaitan dan kekayaan sebenarnya. Nggak ada ya. Memang kalau kita kekurangan sampai utang sana sini juga nggak bisa bahagia. Iya. Betul. Ya. Tapi maksudnya, tapi bukan berarti uang segala-galanya. Maksudnya begini. Waktu kita mempunyai kekayaan yang melimpah, itu bukan berarti kita bisa berfoya-foya. Waktu kita hidupnya pas-pasan juga bukan berarti bahwa itu hak kita untuk bersungut-sungut, untuk protes, untuk marah. Tidak. Bahagia atau tidak dimulai dari sebuah rasa yang namanya ucapan syukur. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan, maka kebahagiaan itu mulai muncul dalam hati kita. Tapi bila kita nggak bisa bersyukur, mau bagaimanapun, saya rasa kita nggak akan bisa bahagia. Ya. Jadi kenapa sih orang itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki gitu? Kadang ada sesuatu dia ingin lebih dan lebih dan lebih lagi. Kenapa itu? Ya, kenapa seseorang tidak pernah merasa puas di dalam kehidupannya? Itu pertanyaannya. Karena sebenarnya gini, balik lagi seperti yang tadi Pak Susilo sudah sampaikan, bahwa kebahagiaan itu sebenarnya adalah pilihan yang harus
setiap kita putuskan begitu. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh faktor yang ada di luar kita. Karena apa, semakin kita berusaha untuk mengejar apa yang menjadi keinginan kita, ambisi kita, maka yang kita dapatkan adalah bukan kepuasan, tetapi yang ada justru malah kita merasa tidak puas. Nah, kenapa sih ketidakpuasan itu bisa terjadi? Yang pertama itu disebabkan oleh karena kita berfokus pada diri kita sendiri. Jadi kita mengejar kebahagiaan, tujuannya adalah untuk keegoisan, tujuannya adalah untuk aku, dan semua bicara tentang aku. Dan ketika itu kita berusaha mengejar, banyak sekali data yang kita temukan di lapangan bahwa orang-orang yang berusaha mati-matian mengejar apa yang menjadi asanya, yang dia pikir itu bisa membuat dia bahagia, seperti misalnya kekayaan, seperti misalnya jumlah istri yang banyak misalnya, atau apapun itu gitu yang dia pikir itu bisa membantu dia dalam mengejar kebahagiaannya. Ternyata ketika dia meraih itu semua, yang dia dapatkan bukan kebahagiaan tetapi malah rasa frustrasi. Rasa frustrasi dan rasa bingung, kemudian apa yang aku harus lakukan selanjutnya gitu. Misalnya dia kepingin keliling dunia, ketika semua udah dia jalani, kemudian apa lagi gitu loh. Dia akan menjadi kehilangan ketika dia hanya berfokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, kenapa seseorang bisa mengalami yang tadi Ana katakan sebagai ketidakpuasan begitu ya, karena orang tersebut tidak memiliki tujuan. Untuk apa sih sebenarnya gitu loh, untuk apa sebenarnya apa yang dia kejar itu begitu. Kalau dia tidak memiliki tujuan, maka pada akhirnya semuanya itu akan menjadi sia-sia gitu. Yang menariknya kelihatannya seseorang bisa kelihatan sukses, kelihatan dia bisa kelihatan menjadi orang kaya misalkan, karena sakit hati yang dia alami, dia ingin membuktikan bahwa dia benci kemiskinan, dia karena dihina oleh orang, dia ingin membuktikan diri bahwa dia bisa berhasil dan menjadi orang kaya. Dan kalau kita lihat di lapangan, ada orang-orang yang seperti gini dan dia berhasil menduduki posisi kekayaan yang cukup berlimpah. Artinya apa yang dia harapkan sudah terwujud. Dia membuktikan bahwa dia bisa menjadi orang kaya. Tetapi yang lebih serunya lagi, waktu mereka menjadi orang kaya, mereka berkata, oh iya ini karena usahaku, makanya jangan hina orang. Makanya buat Anda yang miskin, pasti Anda bisa, saya bisa, Anda juga pasti bisa. Tanpa dia sadarin, dia kembali menghina orang lagi. Kenapa? Karena dia mengalami penghinaan, sehingga itu memicu dia untuk menjadi orang berhasil. Itu bisa terjadi. Tetapi yang lebih benar kan begini, kita mengerti, oh kalau kita ingin mencapai sebuah kekayaan, karena kita mau menolong orang yang susah, mau hidup kita berarti bagi orang lain. Itu kan yang baik gitu ya. Tapi kalau yang tadi karena berpusat pada diri sendiri, karena keegoisan, ya sudah dia kaya, dia keliling dunia, dia nggak ngerti tujuan hidup, ya akhirnya kawin lagi, punya anak lagi, kawin lagi, punya anak, dan dia tidak menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena motivasi awalnya salah. Semuanya kembali lagi berfokus pada diri sendiri. Betul. Kalau kita mau mencapai sebuah kebahagiaan, pertama putuskan kita bahwa kita orang yang berbahagia. Yang kedua, miliki motivasi yang benar. Waktu kita memiliki motivasi hati yang benar, kita bisa bersyukur, kita bisa menikmati setiap rupiah, setiap tarikan nafas, setiap pertemanan kita, keluarga kita bisa menikmati semua. Terus penyebab apa yang orang tidak puas dan orang tidak merasa bahagia? Yang menyebabkan orang tidak merasa bahagia di dalam kehidupannya, sebenarnya ada beberapa hal. Kami mencatat mungkin ada 7 hal utama gitu ya, mengakibatkan orang itu merasa tidak bahagia di dalam kehidupannya. Yang pertama itu karena dia biasanya itu selalu merasa tidak puas, tidak bisa merasa puas. Jadi apapun yang dia alami di dalam kehidupannya, misalnya kalau orang yang mengerti bersyukur gitu ya, sebenarnya diberi nafas kehidupan pun kita sudah memiliki begitu banyak hal untuk kita bisa syukuri, karena beberapa orang di luar sana yang tergeletak di rumah sakit yang harus membayar sekian rupiah untuk mereka bisa bernafas gitu, sekian juta rupiah gitu ya maksudnya untuk bisa bernafas. Kemudian kita diberi anggota tubuh yang lengkap. Ini sebenarnya sudah merupakan begitu banyak alasan, sudah terlalu banyak alasan bagi kita untuk kita bisa mengucapkan syukur. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini adalah kita seringkali melihat bahkan diri kita sendiri gitu ya, seringkali merasa tidak puas dengan apa yang ada pada kita dan terus-menerus memikirkan apa yang orang lain miliki, atau bahkan memikirkan apa yang orang lain tidak miliki, yang kita tuntut untuk orang lain itu miliki supaya kita bisa bahagia gitu loh. Nah, jadi untuk hal ini, kalau untuk orang yang
sulit untuk merasa puas, ya sarannya adalah belajarlah untuk bersyukur, belajarlah untuk melihat, lebih berfokus pada apa yang ada pada kita dibandingkan dengan apa yang tidak kita miliki. Kemudian yang kedua, Pak, karena kecemburuan dan iri hati. Iya. Ya. Karena begini, Anda ketawa. Ya, kecemburuan dan iri hati itu dalam arti gini, kita lihat orang happy, kita nggak suka. Iya. Ini yang paling banyak terjadi. Kenapa? Iya. Saya pun mengalami, kadang melihat orang happy, kok saya nggak suka ya, aneh. Ada sesuatu yang salah. Seharusnya kalau orang gembira ya kita ikut gembira dong. Apalagi teman sebaya ya. Apalagi teman kita gembira, ya. kita ikut gembira gitu kan ya. Ini enggak, kita malah nggak suka. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu berarti ada sesuatu yang error dalam diri kita. Nah, makanya iri hati, kecemburuan ini seringkali yang menyebabkan kita akhirnya nggak bisa tidur, kita marah, kemudian akhirnya menyiksa diri kita sendiri ya, membuat kita tidak bahagia tentu kalau udah seperti itu kondisinya. Bahkan menurut penelitian 5 menit marah menurunkan kekebalan tubuh selama 6 jam. Ya. Jadi sebenarnya marahnya itu bukan hanya dilampiaskan, dipendam, itu mengeluarkan, kita istilahnya dendam gitu ya, mengeluarkan zat-zat tertentu dalam tubuh yang membuat kita menurunkan kekebalan tubuh. Menurut penelitian secara kedokteran juga dicatatkan bahwa salah satu penyebab penyakit kanker adalah karena sakit hati. Ya kan? Makanya kalau kita mudah iri hati, maka kita akan mengalami problem di sana. Ya. Kalau orang berbahagia tuh begini, saya bahagia, ngeliat orang bahagia, wah syukur ya, dia misalkan bisa jalan-jalan ke Hong Kong, ke Amerika ya, oh kita juga syukur ya, kita bisa menikmati hidup begini, kita keluarga bisa kumpul bersama, ini liburan ya, kapan lagi ya kita kumpul, main catur sama anak, kemudian ngobrol-ngobrol sama anak, gandeng anak jalan di mall, gandeng bawa anak lari pagi atau gimana. Ada satu kebahagiaan yang bisa dinikmati, bukan tergantung kepada apa yang ada di luar. Ya. Orang berbahagia karena ada dalam dirinya, makanya iri hati akan hilang dari hidupnya. Ya. Kalau masih ada iri hati, berarti ada sesuatu yang kurang pas masih dalam kita. Ya. Kemudian yang berikutnya yang mengakibatkan orang juga menjadi tidak bahagia itu karena kita tanpa kita sadari seringkali memendam amarah. Ya. Marah itu sih boleh-boleh aja, tetapi kalau marahnya kemudian kita pendam dan menjadi dendam gitu ya, itu udah menjadi sesuatu yang tidak benar. Yang seperti tadi Pak Susilo juga sempat sampaikan bahwa sebenarnya pada saat kita marah saja itu sudah menghilangkan kekebalan tubuh kita. Jadi sebenarnya pada saat kita marah, pada saat kita menyimpan dendam gitu ya, bagi buat orang lain, sebenarnya orang yang pertama paling dirugikan itu adalah diri kita sendiri. Karena pada saat kita marah, pada saat kita menyimpan dendam, pada saat kita menyimpan emosi gitu ya, pada saat itulah sebenarnya kebahagiaan kita hilang, dan